Bosan bikin super kartu. Waktunya super 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 super. Mulainya jreng, yuk langsung on lagi. Super super, mulainya jreng, langsung on lagi. Hai, halo pemirsa, apa kabar? Salam super, jumpa lagi bersama kami tentunya dalam program Super Don Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Super Sour Candy, meleknya jreng, langsung on lagi. Tentunya on bareng saya, Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamun. Salam super Bang Don. Salam super. Semangat ya. Bukan Don Kes nih. Ya ini versi super. Kenapa? Karena sekarang di program Super Don kita ngomong sesuatu yang super. Ya. Ya kan? Dan beberapa waktu belakangan ini Bang Don pasti menyimak dong pidato Presiden Prabowo di depan Saya kali sidang ini sangat PBB. menyimak dengan sangat serius. Dan itu ada beberapa hal yang unik, menarik, penting yang kita bisa diskusikan. Ya pertama kalau mendengar diksinya Yes. itu diksi yang sangat kuat. Cakep ya? Dan itu pesan itu sampai dan itu kemudian konten. Jadi ada konten yang bagus, lalu diksi yang kuat, delivery yang kuat. Lalu hasilnya adalah tepuk tangan 8 kali. 8 kali. Artinya apa? Ketika mengkomunikasikan itu betul-betul connected dengan audiens. Betul. Itu sesuatu yang luar biasa. Setuju. Apalagi substansinya yang penting kita bicara tentang isu Palestina kan, Bang Iya, Don, kan? itu betul. Nah, terkait dengan ini, biar lebih jreng lagi, saya ajak Anda pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan meleknya jreng langsung on lagi dengan dua narasumber istimewa, dua narasumber super yang sudah kita hadirkan. Kedua-duanya dalam adalah profesor. Profesor, guru besar hubungan internasional. Yang pertama kita sudah hadirkan di studio, Profesor Alexius Jemadu. Prof. Alex, apa kabar? Baik, Bang Don. Luar biasa. Selamat datang lagi di studio Prof. Alex. Iya. Dan kita juga terhubung melalui sambungan Zoom juga dengan guru besar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof. Hik, apa kabar? Prof. Apa kabar? Sehat ya? Bang Don, Beberapa sehat hari semua? ini malang melintang wajahnya di televisi. Prof. Oke, Bang Don, kita langsung mulai nih dengan dua prof kita ini. Ya, itu kalau mengamati pidato Pak Prabowo Ya. tadi malam di PBB, Prof. Alex, apa kesan pertama yang Ya. langsung terlihat? Kesan saya yang pertama itu Pak Prabowo punya konsepsi kemanusiaan universal yang juga mencerminkan posisi Indonesia. I see. Ya, bahwa Indonesia itu berada di tengah dan dia sangat mementingkan kemanusiaan, terutama terkait dengan isu di Gaza Iya, ini. iya, Ya. iya. Dan itu menentukan posisi Indonesia ke depan, kredibilitas kita ke depan, karena kita betul melihat masalah kemanusiaan itu secara objektif. Ya. Ya, dia ingin supaya tidak ada penderitaan manusia di hadapan mata nih Iya. yang lalu negara tidak berbuat apa-apa terhadap itu menjadi keprihatinan dia utama. Dan dia sangat menggarisbawahi itu bahwa Indonesia siap berkontribusi untuk menangani masalah itu dalam kerangka semangat multilateral, Pak Don. Karena sekarang ini negara-negara besar itu cenderung meninggalkan Unilateral suatu, malah. pendekatan multilateral, maunya pendekatan power aja. Dan ini sangat membahayakan negara-negara menengah dan kecil, karena kalau negara besar memaksakan kehendaknya, tidak akan ada penyelesaian masalah. Oke. Kalau Ini persoalannya. Prof. Hik gimana mendengar pidato Pak Prabowo di PBB? Bagus sekali kalau menurut saya. Bagus sekali. Apalagi dikontraskan dengan Presiden Trump. Wah, luar biasa. Iya. Kenapa Itu saya betul katakan? kontras memang. Ini seperti perdebatan antara yang pro dan kontra terhadap kehadiran United Nations. Kita lihat nih, Trump, beliau mengatakan UN itu tidak penting, ini dan lain sebagainya. Sementara Pak Prabowo mengatakan UN itu penting. Kami ini terbantu. Itu satu. Yang kedua, ketika Trump bilang, wah itu climate change hoax dan lain sebagainya. Pak Prabowo justru mengatakan, oh enggak, ini ada sea level rise. Kita membuat giant sea wall karena tiap tahun 5 cm itu turun. Nah, saya lihat ini. Ini namanya perdebatan ya antar dua negara. Tidak heran kalau Pak Prabowo mendapat tepuk tangan. Karena apa? Mungkin kalau Trump yang bicara, orang udah muak. Ya, dia singgunglah Jerman soal illegal immigrant.
dia singgunglah Iran. Nanti kan kita lihat nih sorotan kamera dari UN, pinter juga tuh. Ya, siapa yang disinggung dimunculkan, Cina dimunculkan. Ini yang mengatakan, mengutuk katakanlah Israel melakukan kekejaman, human catastrophe. Dia nggak menyebut Israel. Sopan, marah iya, tapi sopan. Ya, sesuai dengan apa budaya kita Indonesia. Ya, jadi ini sesuatu yang katanya, oh untung aja kita dikontraskan dengan Presiden Trump. Walaupun saya tadinya khawatir juga nih, Presiden Trump muter-muter nggak jelas dan lain sebagainya. Jangan-jangan Pak Prabowo kayak begini juga. Ternyata di luar dugaan saya, bahasa Inggrisnya flawless, kemudian juga intonasinya juga penekanannya juga bagus, bahkan mengandaikan itu juga luar biasa. Karena beliau mengandaikan ini rakyat Palestina, walaupun dia nggak bilang rakyat Palestina, bahwa kami sebagai sebuah negara, kami pernah dijajah nih 350 tahun, bahkan beliau mengatakan kita didiskriminasi, anjing tidak boleh masuk, ya kan? Nah, itu kan cerita Pak Prabowo waktu di kolam renang Cikini. Dan kami tidak boleh masuk, berarti kami ini kayak anjing gitu kan? Nah, ini untuk menyampaikan kepada dunia pesan bahwa yang namanya penjajahan itu tidak benar gitu ya, tidak bagus gitu. Bahwa kami kan manusia setara. Kan beliau membuka pidato itu seperti itu. Lalu mengakhirinya dengan solusi bahwa oke, Israel kita akan akui. Kita akan buka hubungan diplomatik. Tapi katanya beliau Israel harus akui dulu Palestina. Dan kalau misalnya Anda khawatir soal jaminan keamanan, masyarakat internasional akan turun dan Indonesia akan menyumbang 20.000 orang pasukan di dalam pasukan perdamaian PBB. Wah, itu kan luar biasa. Cakep. Oke, sangat Prof. luar biasa. Saya ingin ke Prof. Alex. Tadi kan bicara soal pidato yang mengungkapkan nilai-nilai kemanusiaan. Betul. Ketika kita mendengar seorang Presiden Prabowo mengutip Thucydides dan memperingatkan, yang dia kutip ya. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Saya ingin dapatkan komen ini dari Prof. Alex. Ya, ini saya duga Presiden Prabowo membaca situasi geopolitik saat ini, Pak Don, ya. Yang di dalam hubungan internasional itu dikenal dengan bahasa power politics. Power politics. Power politics. Artinya menggunakan kekuatan untuk memaksakan kehendak kepada yang lain. Ya, kita lihat itu ada di perang Rusia Ukraina, ya.
kita lihat itu ada di Gaza, dan yang menjadi korban di situ adalah penduduk sipil yang tidak berdosa. Pertanyaannya Pak Don, siapa yang harus membela